Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Novitasari dengan NIM 860343574. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam materi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan dan pengendali utama. Eksistensi menegaskan ilmu pendidikan sebagai bidang keilmuan mandiri, memiliki objek kajian jelas, manusia, potensi, proses belajar, sehingga sah secara akademis dan terpisah dari ilmu lain. Keilmiahan menjamin semua teori, metode, dan temuan pendidikan disusun secara sistematis, rasional, teruji, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan sekedar asumsi atau kebiasaan. Nilai menetapkan arah pendidikan harus berlandaskan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan, agar ilmu ini bermanfaat positif bagi manusia dan masyarakat. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang berkualitas menjadi pendorong utama kemajuan filsafat ilmu. Menyajikan masalah nyata dan mendasar dalam praktik yang menjadi bahan kajian, renungan, dan penelitian untuk memperdalam serta memperluas wawasan filsafat. Menjadi uji nyata. Konsep filsafat diuji relevansi dan kegunaannya. Hasilnya menjadi umpan balik untuk menyempurnakan pemikiran filsafat ilmu. Menanamkan cara berpikir kritis, rasional, dan mendalam kepada pendidikan maupun siswa. Menciptakan budaya pertanyaan sehingga filsafat ilmu terus hidup dan berkembang, tidak berhenti jadi teori saja. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Karena ketiga cabangnya membedah masalah pendidikan secara lengkap, tajam, dan sampai ke akarnya. Ontologi membedah hakikat masalah, menjawab apa itu pendidikan, siapa peserta didik, dan apa hakikat pengetahuan. Ini memastikan kita paham inti persoalan sebelum bertindak. Epistemologi membedah cara dan proses menjawab bagaimana pengetahuan diperoleh, disampaikan, dan diuji kebenarannya. Ini menjamin metode yang dipakai sah dan efektif. Aksiologi membedah nilai dan tujuan menjawab untuk pendidikan dilakukan, apa manfaatnya dan apakah etis dilakukan. Ini menjadi pendidikan tidak salah arah karena menelaah dari hakikat, cara, hingga nilai. Filsafat ilmu bekerja persis seperti pisau analisis yang membedah masalah secara utuh. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebajikan kurikulum atau proses pembelajaran. Berikut ini penerapan nyata ketiga aspek filsafat ilmu. Kebijakan wajib belajar 12 tahun. Berangkat dari pandangan pendidikan sebagai hak dasar manusia, ontologi disusun berbasis data dan penelitian ilmiah. Epistemologi bertujuan mewujudkan keadilan dan kualitas hidup masyarakat. Aksiologi, kurikulum merdeka, mengakui keberagaman potensi dan minat siswa. Ontologi, menerapkan belajar lewat pengalaman nyata dan pemecahan masalah. Epistemologi, bertujuan membentuk karakter kemandirian dan kecakapan hidup. Aksiologi, Pembelajaran berbasis masalah, memandang siswa sebagai subjek aktif yang mampu mengenali ilmu ontologi, mengajar cara solusi lewat data dan diskusi. Epistemologi, melatih nilai kerjasama, tanggung jawab, dan berpikir kritis. Aksiologi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.